adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agusti dengan NPM 204230079. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5C. Pada video kali ini, saya akan menganalisis model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja sih tantangan pembelajaran IPS di era digital. Jadi teman-teman, tantangan yang pertama yaitu masalah pembelajaran yang bersifat tradisional. Pembelajaran tradisional ini masih sering digunakan pada proses pembelajaran yang ada di Indonesia. Jadi, pembelajaran tradisional ini merupakan pembelajaran yang bersifat hafalan dan teoritis. Jadi, siswa dituntut untuk menghafal materi yang ada di buku, tidak dituntut untuk memahami materi yang ada di buku. Jadi, pembelajaran yang diberikan kepada anak tentu tidaklah bermakna. Kemudian, pembelajaran tradisional ini menjadikan siswa pasif dalam proses pembelajaran, karena pada proses pembelajaran tradisional, pembelajaran hanya berpusat pada guru saja, tidak pada siswa. Jadi, siswa cenderung lebih pasif mendengarkan ceramah dari guru. Dan yang ketiga yaitu kurangnya keterkaitan dengan kehidupan nyata. Jadi, pada proses pembelajaran, guru kurang bisa mengaitkan contoh materi dengan kehidupan nyata, sehingga materi yang diajar ini kurang masuk atau kurang bermakna untuk anak-anak, karena pada dasarnya anak SD itu masih kurang bisa berpikir secara abstrak. Kemudian yang keempat yaitu minimnya penggunaan teknologi. Jadi, pada proses pembelajaran tradisional ini, guru masihlah berfokus pada buku, sehingga kurang penggunaan pada teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian, kebutuhan yang harus dipelajari pada pembelajaran abad 21. Jadi yang pertama yaitu kita harus melatih keterampilan berpikir kritis dan analitis pada anak didik. Kemudian menggunakan kolaborasi dan komunikasi yang efektif agar anak lebih paham dan sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian yaitu kreativitas dalam pemecahan masalah. Dan yang keempat yaitu literasi digital dan teknologi. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS. Jadi, pendekatan saintifik ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah peserta didik melalui tahapan yang struktur, yang mendorong keingintahuan dan penemuan konsep pada peserta didik. Yang pertama yaitu mengamati. Siswa mengamati fenomena alam, fenomena sosial, dan budaya di lingkungan sekitar untuk menemukan masalah atau pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu menanya. Menanya ini digunakan untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang mendorong eksplorasi lebih dalam mengenai konsep IPS yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian yang keempat yaitu menalar. Menganalisis dan menarik kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan secara kritis dan logis. Kemudian yang kelima yaitu mengomunikasikan, menyajikan hasil pembelajaran dalam berbagai bentuk format untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain. Mengenai Project Based Learning atau PJBL dalam
pembelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi, project based learning ini memiliki 4 prinsip dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar ini digunakan untuk mendorong eksplorasi konsep IPS secara mendalam dan lebih bermakna. Kemudian, produk yang otentik menghasilkan barang nyata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pameran budaya atau film dokumenter sejarah. Kemudian, yang ketiga yaitu kolaborasi yang aktif. Jadi, siswa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek dengan berbagai tugas yang jelas dan saling mendukung di dalamnya. Kemudian, refleksi yang berkelanjutan. Refleksi ini merupakan evaluasi atau proses pembelajaran proses perbaikan pembelajaran secara berkala dan lebih mendalam terkait pemahaman konsep IPS. Kemudian, bagaimana sih mengimplementasikan project based learning dalam IPS di sekolah dasar? Jadi ada 3 cara mengimplementasikan PJBL ini dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Jadi, guru merencanakan proyek yang sesuai dengan kurikulum IPS dan karakteristik siswa di SD. Jadi, guru tentu saja harus memahami karakteristik anak didiknya sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut dengan tema yang dekat dengan menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk melakukan investigasi atau observasi yang menggunakan data. Kemudian mengumpulkan data dan menganalisis semua informasi yang terkait dengan topik IPS yang dipilih oleh peserta didik. Kemudian, lakukan presentasi dan evaluasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek pada audiens atau di depan temannya dan kemudian mendapatkan umpan balik untuk mengembangkan pemahaman menjadi lebih lanjut dan mendalam. Kemudian, pada proses presentasi ini, guru harus mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan anak dan memberikan pemahaman apabila terdapat informasi yang kurang dipahami oleh anak. Yang ketiga yaitu mengenai deep learning. Deep learning ini digunakan untuk pemahaman yang berkelanjutan. Jadi, deep learning ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu pembelajaran yang bermakna dan konseptual. Yang kedua yaitu koneksi antar konsep yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi. Dan yang keempat yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaplikasian dalam pembelajaran IPS yang pertama yaitu pemahaman konsep yang konseptual, yaitu membangun jaringan konsep IPS yang saling terhubung dan bermakna bagi siswa. Kemudian, transfer pengetahuan, kemampuan menerapkan konsep IPS dalam situasi baru dan berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu metakognisi, kesadaran siswa tentang proses pembelajaran dan strategi yang efektif. Selanjutnya yaitu mengenai strategi integrasi 3 pendekatan. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggabungkan kekuatan antara scientific approach, project based learning, dan deep learning dalam satu rancangan pembelajaran IPS yang holistik dan efektif. Yang pertama yaitu scientific inquiry, menggunakan metode ilmiah untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan budaya. Kemudian yang kedua yaitu project development,
membangun proyek otentik yang menyesuaikan masalah di dunia nyata, atau memecahkan masalah yang ada di dunia nyata. Kemudian yang ketiga yaitu deep understanding, membangun pemahaman konseptual dan mendalam dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu sistem penilaian yang otentik dan rubrik. Sistem penilaian yang komprehensif yang mengukur pencapaian pembelajaran dari dalam berbagai dimensi untuk memberikan umpan balik yang bermakna. Jadi, ada 3 hal yang dinilai dalam proses penilaian otentik ini. Yang pertama yaitu penilaian proses. Penilaian proses ini mencakup 3 hal. Yang pertama, observasi selama investigasi, kemudian jurnal refleksi siswa, dan yang ketiga yaitu dokumentasi kerja kelompok. Ketiga hal tersebut dinilai dalam penilaian proses. Kemudian yang kedua yaitu penilaian produk. Ada 3 hal yang dinilai dari penilaian produk ini. Yang pertama yaitu kualitas hasil penelitian. Kemudian yang kedua yaitu kreativitas pada proses presentasi. Dan yang ketiga yaitu akurasi informasi. Terus yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Apa saja sih yang dinilai dalam penilaian keterampilan? Yaitu yang pertama yaitu kemampuan komunikasi, kemudian kolaborasi yang terjadi dalam tim, dan yang ketiga yaitu berpikir kritis. Itulah penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan penilaian yang otentik. Jadi mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.